di bawah pemerintahan Nero. Kekristenan begitu susah. Dan jika kita perhatikan, saudara, kekristenan di Amerika ini juga dalam ancaman. Dalam ancaman. Dalam ancaman. Di Kanada, di Australia, mungkinkah Alkitab tidak bisa diberitakan dari A sampai Z lagi? Ada batas-batas larangan. Dan jika saya dan saudara juga sudah mendengar apa yang menjadi ungkapan Presiden Obama dan Wakil Presiden Biden, negara ini menghadapi masa depan yang penuh tantangan sebagai orang Kristen untuk menyatakan apa itu kebenaran, untuk hidup apa itu kebenaran. Bukan hanya mengatakan kalau kamu mau diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan orang, itulah firman Tuhan. Tetapi kembali saudara, dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Di sini saya hanya melihat Presiden Obama memakai kata imannya. Memakai seolah-olah bahasa Kristen. Tetapi meninggalkan dasar yang Alkitabiah, bahwa dosa sebetulnya adalah dosa. Disinilah mungkin kekristenan juga akan semakin ditantang nantinya. Kekristenan saya dan kekristenan saudara harus semakin kelihatan. Di pihak manakah kita? Di pihak yang abu-abu, ikut arus dunia, atau ikut arus firman Tuhan? Disinilah saya dan saudara perlu mendoakan mereka yang ada di pemerintahan. Dan jika kita perhatikan saudara, di situ ada tujuannya sebetulnya. Agar jemaat Kristen saat itu dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sehingga tidak perlu dikirimkan seorang dari pemerintahan untuk berdiri di sini mengecek kamu hari ini mengkhotbahkan apa. Mengkhotbahkan diskriminasi. Kembali saudara, biarlah saya dan saudara mendoakan, termasuk juga di Indonesia, orang-orang Kristen boleh mendapatkan satu kebebasan untuk mempraktekkan imannya tanpa diganggu, tanpa dibatasi, bahkan tanpa harus menipu. Karena kalau ketahuan bisa celaka. Sehingga kembali saudara kita boleh melanjutkan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang menjadi ungkapan Rasul kepada Timotius untuk melakukan itu semua dikatakan itu yang baik dan itu yang berkenan kepada Allah. Jikalau itu yang baik dan itu yang berkenan kepada Allah, tentunya di sini saya dan saudara diberikan satu contoh untuk kita juga tiru dan lakukan. Untuk kita bawa pulang dan untuk kita praktekkan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita juga. Yang menjadi ungkapan Rasul Paulus. Dan Allah dan Juru Selamat yang Paulus layani, demikian juga yang menjadi Juru Selamat saya dan saudara saat ini, kalau kita perhatikan, adalah Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Kembali saudara, semua orang diselamatkan. Bukan hanya kelompok ini aja yang diselamatkan. Kembali saya dan saudara menjadi orang yang disebut Kristen karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Sebelum itu ya kita belum disebut Kristen. Jika kita melihat semua orang, saudara melihat di antara keluarga saudara melihat di antara tetangga saudara, dan saudara melihat dunia ini. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Sehingga tidak mungkin sebagai orang Kristen yang akhirnya nanti bertumbuh dan memahami firman Tuhan akan seenaknya ada. Firman Tuhan mengingatkan Allah yang kita layani Juru Selamat kita itu menghendaki semua orang. Mereka yang ada di kelompok Muslim, mereka yang ada di kelompok Buddha, mereka yang ada di kelompok agama lain,
Allah justru sama kita menghendaki agar mereka juga selamat, saudara. Sehingga dari situ biarlah saya dan saudara menjadi satu kesaksian yang baik. Jika saudara pernah mendengar juga mereka tidak mau menjadi Kristen karena melihat kesaksian kehidupan Kristen yang tidak berkenan. Bahkan katanya jadi orang Kristen lebih jahat. Ya saya nggak mau. Sehingga kembali saudara di sini boleh mengembalikan saya dan boleh mengingatkan saudara agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan hanya selamat, kemudian bertumbuh di dalam firman Tuhan dan tahu bagaimana hidup di dalam keselamatan itu. Hidup sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Jikalau sedikit tadi kita bukan milik kita lagi. Bagaimana kita memahami dan menyadari dan bertumbuh hidup sebagai orang yang bukan milik kita lagi, yang sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak akan mengkristenkan Amerika, kita tidak akan mengkristenkan Indonesia, tetapi agar setiap manusia itu bertemu secara pribadi dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Bukan hanya akan jadi Kristen, tetapi kelakuannya juga akan menjadi kelakuan Kristen, saudara. Jikalau saya jadi Kristen, jikalau saudara jadi Kristen juga, kita juga tidak. Kita kan tahu, kalau jadi Kristen nggak mungkin jadi koruptor. Tetapi bagaimana banyaknya juga Kristen koruptor, Kristen penjahat dan sebagainya. Tidak ada sebutan sebetulnya Kristen penjahat, saudara. Tetapi disitulah sebetulnya saya dan saudara boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka yang hidup di dalam dosa dan kegelapan, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kembali saudara saat ini, jika saudara perhatikan, di luar kekristenan pun mengatakan mereka yang benar. Mereka yang benar. Saya kemarin baru lihat satu pamflet baru yang keluar di tahun 96 dari Korea Selatan. Katanya semua yang ada di dunia ini salah. Kelompok yang baru muncul ini Mungga atau siapa, saya lupa namanya. Itu yang benar, saudara. Saudara akan menghadapi kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa mereka nantinya yang benar, saudara. Tapi kembali yang Rasul Paulus beritakan bukan dirinya sendiri. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kita kembalikan diri kita masing-masing. Kebenaran hanya kita dapatkan di dalam diri Yesus, di dalam firman Tuhan, saudara. Karena Allah itu Esa. Kalau Esa artinya apa, saudara? Hanya satu. Esa kan hanya satu, bukan dua. Allah itu Esa. Dan dikatakan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang menjadi pengantara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini, termasuk saya dan saudara, hanya ada satu. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus. Sehingga kembali, saudara, jikalau hanya ada satu pengantara yang akhirnya manusia boleh diselamatkan. Saudara, biar saat ini bisa menerawang. Banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk membuat hidup saudara kembali bergairah di dalam Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan itu yang tidak akan habis, saudara. Melihat pekerjaan Tuhan itu sebetulnya yang akan lebih menantang saudara dan saya. Ada bagian yang saudara memang terbatas bisa saudara lakukan. Ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa mendukung di dalam finansial dan sebagainya. Disitulah saudara, saudara boleh menyatu dan melanjutkan pekerjaan Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sehingga kembali 2000 tahun yang lalu itu sudah digenapi. Kesaksian itu sudah terjadi. Allah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dan untuk kesaksian itulah Paulus dikatakan telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kembali saudara,
Saat itu juga mungkin ada satu bagian di mana pengajaran palsu itu ada di sekitar